Selamat datang nih teman-teman NBP. Di sini juga sudah bergabung dengan kita nih narasumber kita ya, Bu Karin. Halo Bu Karin, gimana nih kabarnya Bu? Halo Bu Marel, Alhamdulillah baik. Bu Marel apa kabar? Oh, alhamdulillah nih Bu, aku kabarnya baik-baik aja nih. Seneng banget ya akhirnya kita bisa bertemu nih di kesempatan live IG hari ini ya Bu Karin ya. Ya, Oke, keren banget nih. Oke, kalau gitu aku juga mau sapa juga nih para ayah bunda dan teman-teman NBP juga yang sudah bergabung nih pada live kita hari ini. Ya, senang banget ya ayah bunda ini juga bisa ikut gabung nih pada kesempatan hari ini. Nah, kalau misalnya saya boleh kasih tahu nih, sebelumnya juga kita udah pernah ya live juga nih dengan tema yaitu The Struggle of Dyslexia dan The Bright Side of Dyslexia juga ya. Nah, sekarang nih aku mau tanya nih sama Bu Karin, kira-kira tema kita hari ini apa sih Bu? oke. Kalau tema kita untuk hari ini adalah Stronger with Dyslexia. Peran kita dalam perjalanan disleksia. Kekuatan mereka tumbuh lewat dukungan kita. Wah, keren juga nih temanya buat hari ini. Nah, kalau misalnya saya boleh tahu nih Bu, kita di sini itu siapa sih Bu? Oke, untuk kita di sini yaitu orang-orang di sekeliling, bisa orang tua, guru maupun lingkungan di sekitar yang membersamai perjalanan anak disleksia. Gitu Bu Marel. Wah, jadi kita di sini tuh ya berarti ya itu ya orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Oke, nah memangnya gimana sih Bu peran kita ini nih dalam membersamai anak disleksia itu? Oke, pertama-tama aku akan bahas dulu dari lingkungan terdekatnya ya, atau orang yang pastinya paling dekat dengan anak. Itu pastinya orang tua ya. Nah, bagi orang tua, dukungan emosional itu adalah fondasinya. Jadi ketika anak merasa aman, diterima, dan dihargai, rasa percaya dirinya itu akan ikut tumbuh. Gitu. Jadi dampingi mereka dengan cara sederhana seperti belajar bersama, memberi tujuan yang tepat, dan menyesuaikan ritme belajarnya. Penting juga untuk mengatur ekspektasi yang realistis untuk membantu anak merasa lebih tenang gitu. Nah, selain itu kuncinya adalah acceptance. Acceptance itu berarti menerima dan memahami bahwa disleksia adalah bagian dari anak kita. Nah, orang tua juga perlu memahami dulu apa itu disleksia agar bisa menyesuaikan cara yang tepat untuk membersamai anak. Kalau ingin menolong mereka, kenali dulu profil anak kita dengan baik. Apa saja weakness and strength-nya, dan penting juga untuk building trust dengan anak dan partner di keluarga. Berakomodasi, ciptakan dyslexia friendly house, dan jangan lupa untuk mengeksplor minat dan bakatnya. Kemudian untuk guru dan sekolah, strategi belajar yang ramah disleksia itu sangat penting, yaitu biasanya dengan pendekatan multisensori atau belajarnya itu dengan melibatkan lebih dari satu indera sekaligus supaya lebih mudah, jelas, dan juga lebih menyenangkan. Misalnya dengan melihat, mendengar, meraba, bergerak, menyebutkan, merasakan, dan mencium gitu. Nah, dengan itu otak jadi punya banyak jalur untuk memahami sesuatu. Jadi proses belajar menjadi lebih efektif. Nah, nggak hanya diterapkan di sekolah bersama guru, orang tua juga bisa banget menciptakan suasana belajar di rumah yang fun dengan multisensoris. Nah, selain itu penting juga untuk tetap fleksibel dalam menyesuaikan strategi yang digunakan. Gak semua anak, apalagi anak dengan disleksia itu punya strategi yang sama untuk memahami sesuatu. Misalkan ada salah satu pasienku, dia udah paham konsep perkalian, misalkan kan. Jadi konsep itu dasarnya ya. Jadi kalau konsep udah paham, nah tinggal strateginya. Dia udah paham nih konsep perkalian, tapi ngerjainnya tuh masih berjuang banget. Jadi dengan perjumlahan bersusun itu ngerjainnya lama, terus juga ada aja salah hitungnya. Terus coba dikasih strategi di split angkanya, itu bisa sih ngerjainnya tapi lupa terus. Nah, terus diminta untuk hafalin tabel perkalian juga itu gak hafal-hafal. Nah, ternyata dia cepet banget bisa cepet banget pahamnya ketika dikasih strategi dengan jari. Jadi ngerjain perkalian itu pakai jari gitu. Nah, itu dia cepet banget bisanya gitu. Nah, jadi
Kalau nggak bisa dengan cara itu meskipun udah berkali-kali diulang, coba pakai strategi lain lagi gitu. Barangkali strateginya belum cocok. Nggak mesti kalau misalkan oh di sekolah belajarnya pakai strategi ini, berarti di rumah juga harus pakai strategi itu terus gitu. Nggak mesti. Bagus lagi kalau di sekolah juga bisa nyesuaiin ya, nyari-nyari gimana ya strateginya biar si anak paham. Tapi kalau misalkan di sekolah nggak kayak gitu, kita bisa di rumah untuk ngulik gitu kira-kira bagusnya pakai strategi yang apa gitu. Jadi nggak harus selalu sama dengan yang diajarin di sekolah gitu, jadi harus fleksibel aja menyesuaikan mana yang lebih cocok kayak gitu. Dan penting juga untuk nyesuaiin materi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kalau misalkan materinya udah harus bisa perkalian misalkan, tapi anaknya jumlahan aja masih berjuang gitu kan, akan kesulitan banget kan gitu untuk mengerjakan perkalian. Atau misalkan di sekolah tuntutan materinya udah harus FEBK PK, sedangkan si anak ini perkalian aja belum paham, perkalian pembagian belum paham gitu kan, mau gimana ya ngerjain FEBK PK gitu. Jadi harus disesuaikan lah dengan kebutuhan anaknya gitu. Dan juga kolaborasi antara guru, orang tua dan peranus juga bisa membuat perjalanan anak menjadi lebih ringan gitu. Selain itu lingkungan juga punya peran yang besar. Kadang yang anak butuhin itu sederhana, nggak dibanding-bandingin, nggak diberi label, dan diberi kesempatan buat berkembang dengan caranya sendiri. Teman, keluarga, dan lingkungan sekitar yang memahami hal ini bisa jadi tempat aman buat anak merasa diterima apa adanya. Dukungan sehari-hari itu sebenarnya sederhana, bisa lewat permainan kecil, kebiasaan di rumah, atau kasih anak ruang buat nunjukin kemampuan dia gitu. Setiap progres kecil itu layak dirayakan, dan yang gak kalah penting, kita juga harus bantu siapin fasilitas atau akomodasi yang memang anak butuhkan gitu. Intinya sih perjalanan anak disleksia itu bukan tentang kecepatan, tapi tentang pendampingan yang konsisten dan penuh pengertian. Oke, kira-kira itu dulu mungkin ya obrolan dari aku. Semoga bisa kebayang kalau dukungan kita ke anak itu sebenarnya bentuknya nggak ribet dan nggak harus banyak gitu ya, nggak harus ribet-ribet gitu. Sekarang aku kembalikan ke host ya. Oke, terima kasih banyak nih Bu Karin buat penjelasannya yang memang cukup detail ya, dan jadi kita ada wawasan baru nih tentang hal tersebut gitu ya. Oke, nah nih sebelum saya coba menyimpulkan nih jawaban Bu Karin tadi, boleh ya kalau misalnya ada ya bunda atau teman-teman yang punya pertanyaan, boleh ditulis aja dulu di kolom komentar ya gitu. Jadi nanti ketika saya sedang menyimpulkan nih, nanti bisa lanjut nih bacain komentar-komentar pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, jadi intinya ya Bu Karin ya, kalau misalnya perjalanan anak disleksia itu bukan soal siapa cepat gitu ya, tapi soal pendampingan yang konsisten dan penuh pengertian gitu ya Bu Karin. Oke, dan selain itu juga peran orang tua di sini, peran guru dan lingkungan, semuanya juga itu tuh nyambung ya, jadi suatu kesatuan gitu ya, yang dimana bikin anak tuh bisa merasa aman gitu ya, merasa didukung gitu, juga punya ruang juga nih buat berkembang gitu ya dengan cara mereka sendiri gitu. Nah, oke, boleh nih kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh ditulis aja pertanyaan di kolom komentar nih, supaya bisa makin lengkap juga nih gitu ya penjelasan dari Bu Karin ini gitu. Oke, sekarang kita coba lanjut ke sesi tanya jawab kali ya Bu Karin. Oke, boleh Bu. Biar kita juga bisa bahas nih hal-hal yang paling relevan nih, misalnya sama teman-teman yang lagi nonton gitu. Sambil menunggu juga pertanyaan. Oke. Boleh juga nih kalau yang mau komentar-komentar, dari mana nih kira-kira teman-teman ini. Oke. Nah, ini udah ada nih Bu Karin pertanyaannya nih. Yang pertama, apa benar anak disleksia itu perlu teknik belajar khusus katanya? Oke, jadi apa benar anak disleksia itu perlu metode belajar khusus? Jadi gini, anak disleksia itu memang butuh penyesuaian metode belajar ya, bukan karena mereka kurang, tapi karena cara berpikir mereka itu unik. Mereka biasanya lebih mudah memahami sesuatu itu kalau belajarnya pakai pendekatan multisensori, seperti yang udah tadi diceritakan di awal ya. Jadi cara ini membantu
otak anak menghubungkan informasi dari banyak jalur sekaligus gitu. Nah, banyak kok anak disleksia yang berkembang baik di kelas reguler. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing anak aja sebenarnya gitu. Memang ada beberapa kasus biasanya disleksia yang lebih berat itu yang butuh program yang lebih terstruktur seperti kelas khusus disleksia. Contohnya ada disleksia friendly class yang ada di Udro dan insya Allah sebentar lagi juga akan dibuka ya di Purwoyo Solek Disleksia Center. Nah, di kelas seperti ini program belajarnya itu memang disiapkan khusus sesuai dengan kebutuhan setiap anak gitu. Bedanya dengan terapi remedial individual, kalau disleksia friendly class itu settingnya berkelompok. Nah, kenapa berkelompok? Supaya anak tetap punya pengalaman sosial seperti di sekolah reguler, seperti belajar bareng, terus bekerja sama gitu kan, dan komunikasi dengan teman gitu. Jadi tetap belajar keterampilan akademik dan sosialnya sekaligus. Nah, tapi bukan berarti anak disleksia itu selalu harus masuk kelas khusus atau sekolah inklusi dengan pendamping gitu ya. Jadi semua tuh bergantung pada kebutuhan masing-masing gitu. Nah, pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan terapis itu perlu saling komunikasi supaya dukungan yang diberikan kepada anak itu pas dan sesuai dengan kebutuhannya gitu, Ayah Bunda. Oke, jadi kalau dari yang saya tangkap nih ya, bukan ini. Jadi kalau untuk anak disleksia ini memang membutuhkan penyesuaian belajar gitu, bukan ini ya, betul? Nah, tadi nih dengan pendekatan multisensori gitu ya, supaya cara belajar mereka juga yang unik nih bisa lebih terdukung juga gitu ya. Misalnya baik itu di kelas reguler maupun program khusus gitu ya, yang tadi bukan dijelaskan yang bisa diperlukan gitu ya. Oke, jadi di sini tetap nih kuncinya itu adalah kolaborasi ya antara guru, antara orang tua dan terapis juga nih untuk menyesuaikan gitu ya dukungan-dukungan sesuai kebutuhan anak gitu. Oke, terima kasih loh Bu Karin penjelasannya nih. Ya, sekarang kita coba bacain pertanyaan lagi kali ya Bu Karin. Nah, ada Bu Karin nih. Saya Titi dari Semarang katanya, kalau misalnya anak menolak belajar nih, lebih baik dipaksa atau dibiarkan dulu katanya. Oke, Titi, bagus banget pertanyaannya ya. Kalau anak nolak belajar itu lebih baik dipaksa atau dibiarkan dulu ya. Nah, kalau anak nolak belajar itu sebisa mungkin jangan dipaksa dulu ya, karena itu bisa bikin anak akan semakin nolak belajar dan malah mengaitkan belajar itu dengan emosi negatif gitu. Jadi lebih baik berikan jeda dulu aja sebentar, lalu coba ajak dengan cara yang lebih ringan, yang lebih seru, misalkan belajarnya dengan main game misalkan, atau aktivitas multisensori, atau misalkan dengan membaca cerita yang disukai atau nonton dongeng dan lain sebagainya, yang pokoknya aktivitas yang seru tapi itu sambil belajar misalkan. Jadi jangan dipaksa tapi jangan juga dibiarin gitu. Jadi setting goal yang achievable dengan cara yang friendly untuk mereka gitu. Intinya sih ikuti ritme anak, bukan memaksakan sesuai ritme kita. Anak juga akan lebih efektif belajarnya saat merasa aman dan enjoy. Begitu, Ayah Bunda. Gitu. Jadi kalau misalnya anak kita menolak belajar tuh baiknya tidak memaksa ya Ayah Bunda ya gitu. Jadi ya, memang kita nih yang harus mengikuti ritmenya gitu ya, ritme anak ya. Jadi bukan kita nih yang memaksa ritme kita gitu ya, memaksa apa yang misalnya harus anak lakukan gitu ya, mengikuti ritmenya kita. Bener. Kalau gitu terima kasih nih Bu Karin jawabannya nih. Kalau misalnya dari aku boleh nggak nih Bu Karin yang nanya nih? Oke, boleh Bu Marel, boleh banget. Kalau misalnya aku sih penasaran ya, kadang kan ada nih kayak misalnya anak tuh yang nggak suka nih kalau misalnya dikasih pujian misalnya kayak gitu, atau misalnya ada juga anak yang memang harus nih selalu dipuji gitu ya. Nah, kalau yang saya penasaran banget nih Bu Karin nih, gimana sih caranya kita ngasih pujian yang nggak berlebihan tapi tetap bikin anak tuh bisa percaya diri gitu? Oke, jadi cara memberi pujian yang gak berlebihan tapi tetap bikin anak percaya diri ya Bu Marel. Nah,
Jadi memberi pujian itu penting ya, karena anak akan lebih merasa dihargai, terus lebih percaya diri juga dan lebih berani untuk mencoba hal baru gitu. Tapi kalau pujiannya gak tepat, justru bisa kasih dampak yang gak baik, seperti anak tuh jadi takut gagal, terus jadi lebih fokus ke hasil bukan proses, terus juga bahkan jadi kehilangan makna dari pujian karena terlalu sering dipuji tanpa konteks gitu. Jadi kalau pujian yang baik itu pujian yang fokus pada usaha bukan hasil, dan pujiannya itu yang spesifik. Jadi sebutkan hal yang dilakukan anak bukan pujian umum gitu. Jadi misalnya pujiannya seperti wah kamu nggak nyerah ya walaupun tadi susah, ibu bangga deh gitu, daripada hanya puji dengan keren banget gitu. Jadi sebutin dulu apa yang anak lakuin gitu supaya pujiannya itu terasa lebih bermakna gitu. Nah, dan pujian kecil yang konsisten juga itu lebih bermakna daripada pujian yang besar tapi jarang diberikan gitu, Bu Marel. Jadi memang kalau untuk memberi pujian tuh kita boleh nih memberi pujian tapi tidak yang berlebihan gitu ya Bu Karin ya gitu. Dan memang pujian itu memang harus tetap fokus nih pada usahanya nih, bukan pada hasilnya gitu ya. Dan memang harus spesifik juga ya Bu Karin, betul? Oke. Nah, jadi tadi nih sesi tanya jawabnya juga seru banget ya gitu. Jadi kita dapat banyak wawasan nih gitu ya. Dan kayaknya nggak kerasa nih tadi juga udah ada beberapa pertanyaan ya yang udah kita jawab juga. Dan semoga nih ya pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban-jawaban dari Bu Karin ini bisa menambah ya wawasan ayah bunda dan juga teman-teman nih gitu. Semoga juga nih sesi live kita hari ini juga bisa menguatkan ayah bunda juga nih, dan tentu saja bisa membantu kita juga ya untuk mendampingi anak-anak dengan lebih percaya diri gitu ya. Terima kasih banyak nih ayah bunda dan teman-teman nih yang udah nemenin kita live sampai akhir. Semoga live ini bermanfaat bagi teman-teman dan ayah bunda. Kalau begitu saya ucapkan juga nih kepada narasumber kita nih Bu Karin, terima kasih banyak loh atas penjelasan juga jawaban-jawaban nih atas pertanyaan yang telah diberikan tadi. Terima kasih banyak. Kalau begitu kita tutup ya live hari ini. Semoga kita bisa bertemu di live selanjutnya lagi. Terima kasih banyak Bu Karin. Sama-sama, terima kasih banyak yang udah hadir. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.